dari semua yang saudara ucapkan tadi, senang, fresh, manja, romantis, dicintai, pacaran, macam-macam tadi itu, damai, semuanya itu betul-betul bisa diwakili hanya dalam satu kata home. Coba orang iya atau tidak? Saudara, setan sangat berhasil menghancurkan home di dunia ini. Kemajuan dunia arsitektur luar biasa. Kita kagum melihat arsitek dunia sekarang ini dengan berbagai macam bentuk, model, variasi semuanya. Setan puas karena mereka hanya bisa menampilkan bentuk luar, tapi isinya, saya mau katakan kepada saudara, untuk membuat sebuah house jadi home itu tidak ditentukan siapa arsiteknya, betul? Siapa developernya, tidak ditentukan berapa mahal rumah itu, materialnya dari mana, tidak. Maka itu mengapa usaha setan satu-satunya, dia nggak pernah merusak negara masih eksis sampai hari ini, banyak dunia, ekonomi, pendidikan silakan. Tapi yang setan rusak adalah family, ya atau tidak? Kenapa dia rusak keluarga? Karena untuk merubah sebuah house menjadi home, itu ditentukan oleh siapa yang tinggal di rumah itu. Kita lihat sebentar baik ke Australia, ke Indonesia, kota-kota besar, lihat. Banyak orang kaya punya duit bisa beli house. Bahkan yang jutaan dolar, miliaran rupiah. Yang menikmati pembantunya, saudara. Kira-kira ya atau tidak? Pembantunya yang menikmati. Ketika jumlah anak jalanan bertambah banyak, itu karena nggak ada home di dunia ini, dirusak habis-habisan. Saya tidak punya banyak waktu untuk bagian ini, tapi saya minta masing-masing saudara mendengar hal ini jujur pada diri sendiri. Maaf kalau saya ngomong langsung pada hal ini. Siapa di antara saudara yang sekarang ini mendengar kebenaran ini, saudara sedang sakit hati betul-betul karena engkau nggak pernah merasakan home. Nah, untuk itu ambillah keputusan. Suatu hari nanti bagi yang belum menikah, kalau saudara menikah, jangan sibuk cari rumah model apa, harga berapa. Jangan. Tapi pikiran baik-baik. Bagaimana saudara bisa ciptakan home itu? Di mana anak-anak bisa manja, bisa rileks, bisa fresh, bisa damai, bisa terasa dicintai, ada keromantisan. Romantis itu enggak hubungan pacaran suami istri, tidak. Hubungan anak dengan orang tua harus perlu romantis juga. Hubungan kakak beradik harus romantis. Romantis itu enggak ada unsur seks, tidak. Ini yang dunia butuhkan. Oke, saya lari dulu ke hal yang lain. Walaupun sebagian besar saudara, kalau saya lihat saudara masih anak muda dan saudara belum menikah. Siapa ingat kalau ada anak-anak diajak oleh orang tuanya ke sebuah acara yang meriah, entah itu pesta ulang tahun, entah itu pesta pembukaan sebuah mall, atau pesta apa, musiknya hebat, lampu-lampu, balon, mainan, permen, makanan, wah ramai sekali. Pada awalnya semua anak ikut senang, mama papanya juga senang. Tapi kalau acara belum selesai dan anak-anak itu capek, mereka punya satu kata sakti. Kalau mereka ucapkan kata itu, papa mama harus tunduk pada profesor-profesor kecil. Mau dibujuk pakai apa saja tidak. Kata apa itu? Pulang. Pulang. Wih, kalau sudah kata itu keluar, harus. Pernah bayangkan? Nah, tahun 80-an saya pernah buat research dengan kata pulang ini. Saya kumpulkan teman-teman, saya cari berapa banyak keluarga yang saya kenal. Saudara, ternyata kata pulang ini luar biasa. Sungguh dampaknya. Saudara jangan berkata just a word. Home, going home, go home. Saudara tanya semua psikolog, tanya semua psikiater, tanya semua dokter, tanya semua ahli apa saja. Seorang manusia yang tidak pernah berkata pulang, orang itu sedang rusak habis-habisan hidup. Coba renungkan. Bisa tidur,
Bisa di rumah teman, di rumah tante, di rumah oma, bisa. Di hotel, bisa. Tapi home itu nggak cuma bilang tempat tidur. Oke, maaf, saya lebih dalam lagi ya. Saya ini kalau ngomong saya nggak mau pakai ilustrasi yang tinggi-tinggi malah mumet, langsung aja. Yang sering ikut tour, yang mewah sekalipun, kelas yang paling hebat, bintang 5. Ayo, kenapa nggak betah? Mau cepat-cepat? Loh ayo, setelah itu harus apa? Pulang dong. Tetap gak enak. Kenapa? Karena bagaimanapun WC di rumah tetap lebih baik daripada WC manapun juga. Duduknya itu yang beda. Loh, serius gak? Boleh gak saya ngomong ini aja jujur? Iya bukan? Nah itu home saudara. Oke? Kembali kepada anak-anak tadi itu. Begitu mereka sampai di rumah, mereka ngapain? Tidur atau? Enggak, main lagi. Maka yang marah pasti mamanya, karena mamanya masih mau nonton band itu. Tadi minta pulang. Kalau gini kenapa pulang? Nggak boleh lagi. Nggak mau. Betul? Nah, pertanyaannya, apa bedanya di tempat yang begitu ramai, yang jelas di rumah nggak ada, lampu, musik, makanan, permen, balon, wah nggak ada di rumah. Tapi kenapa anak-anak lebih senang pulang? Ayo jujur, kenapa? Di rumah nggak tidur, main lagi. Nah, itu tadi yang saudara ungkapkan semua. Kalau simpulkan kata yang lebih sederhana adalah nyaman. Betul? Kata feel at home itu nggak bisa dituliskan karena rumahku itu marmernya Itali. Nggak bisa. Tempat tidurku itu yang termewah. Bukan itu. Betul tidak? Suasana itu nggak bisa dibeli. Suasana itu nggak bisa dibeli. Dunia membutuhkan itu. Jadi lagi sekali, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Rumah yang saudara tinggali sekarang, just a house or home? Kalau bisa dua-duanya, luar biasa. Oke, saya lanjut. Sesibuk-sibuknya seseorang, the end of the day, ujung dari hari itu, orang itu kemana? Pulang. Betul nggak? Pulang lagi. Nah, saudara pernah mikir waktu orang ini pulang, itu untuk apa? Jawabannya, untuk di-recharge, supaya besok bisa kembali ke tanggung jawabnya lagi. Oke? Betul tidak, saudara? Di rumah, itu hal yang sangat luar biasa. Kita nggak bisa ngomong lah dengan mendeskripsikan pakai kata-kata ini, pakai angka-angka, pakai merek-merek tertentu, alat-alat di rumah tangga kita. Enggak. Betul? Karena home itu sebuah suasana. Nah, kalau lebih mau dirinci lagi, siapa di antara the member of the family, dari anggota keluarga itu, yang paling bertanggung jawab menciptakan home? Awas engkau bilang pembantu, awas kamu. Celaka sekali. Siapa bisa jawab? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk membuat home? Ayah ibu, suami istri, 2 orang. Maka itu berapa tahun yang lalu, saudara, ketika pertama kali saya dengar lagunya Michael Bublé di mobilnya Pastor Jonathan, wah, saya bilang ini lagu luar biasa. Saya langsung beli berapa banyak CD-nya itu, saya bagi kepada orang-orang yang pernah saya ajak bicara tentang home. Lihat, bukan cuma liriknya bagus, melodinya juga bagus. Saudara, semua orang yang dengar lagunya Michael Bublé itu akan terhanyut. Akan ada suatu perasaan yang nature keluar di dalam. Bahwa semua orang membutuhkan home. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini, saudara catat. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini yang berbicara paling banyak tentang keluarga, tentang family. Kenapa? Ya karena urusan ini. Bahkan Alkitab adalah satu-satunya buku, baik buku agama maupun buku-buku yang lain, yang paling banyak bicara pulang. Lukas 15 adalah bukti untuk menggambarkan kasih Bapa kepada dunia. Masih ingat the prodigal son? Anak yang hilang
Intinya bukan soal anak hilang.